Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sudah sarapan semua ya? Semangat? Ya? Ya. Kalau begitu Pak Abdul minta tepuk semangat. Tepuk semangat. Materi kita hari ini adalah kebugaran jasmani ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, Pak Abdul ingin tanya dulu apa yang kalian ketahui tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, jadi kebugaran jasmani itu kemampuan kita, ya, kemampuan kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan. Nah, anak-anak kalian tahu aderai? Tahu. Jadi kalau kalian buka YouTube, kemudian kalian ketik aderai, nanti akan muncul. Jadi aderai itu seorang atlet binaraga, ya. Jadi badannya kekar, kemudian kemampuan fisiknya juga sangat bagus. Jadi aderai ini selalu menjaga kebugaran jasmaninya, ya. Dari melatih otot-otot sampai dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Jadi kalau kalian ingin seperti aderai, punya badan yang sehat, kuat, kemudian berotot, kalian harus sering melakukan latihan kebugaran jasmani. Masih semangat? Tepuk semangat lagi ya, tepuk semangat. Bagaimana caranya kalau kita ingin badannya ini sehat, kemudian jiwanya kuat? Nah, caranya yang pertama adalah tidur yang cukup. Ya, tidur yang cukup. Jadi tidur yang cukup ini berapa jam sehari? Ada yang tahu? Berapa? 8 ya. Jadi tidur yang cukup itu adalah 8 jam sehari ya. Kemudian yang kedua adalah olahraga yang teratur. Jadi seminggu kalian olahraga berapa hari? 2 atau 3 hari dalam 1 minggu. Kemudian yang ketiga adalah makan makanan yang bergizi. Jadi makanan yang bergizi itu adalah makanan yang mengandung sumber karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin ya. Makanan yang bergizi seperti yang kalian ketahui ada 4 sehat 5 sempurna, dan jelas seperti itu ya. Apa saja 4 sehat 5 sempurna? Yang pertama nasi, terus sayur, lauk pauk ya, kemudian buah, dan yang terakhir untuk penyempurna susu. Jadi kalian di kelas 5 ini kan masih dalam tahap pertumbuhan, jadi harus sering-sering mengkonsumsi makanan yang bergizi ya. Ini ya, jadi kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh dalam melakukan berbagai aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan. Artinya begini, kalian pagi berangkat sekolah, kemudian pulang sekolah kalian bermain, kemudian sorenya kalian mengaji ya. Tapi kalian melakukan keseharian itu tanpa merasakan capek ya. Jadi kalian tetap bersemangat. Itu artinya kalian memiliki kebugaran jasmani yang bagus. Tapi kalau misalkan kalian pagi berangkat sekolah, jam 7 masuk kelas, kemudian jam 10 sudah ngantuk, ya, sudah lemes, berarti kalian kebugaran jasmaninya harus ditingkatkan lagi, ya.
Nah, agar tubuh kita tetap bugar, maka kita harus rajin melakukan hal ini. Jadi sudah paham sampaikan ya, olahraga teratur, kemudian tidur cukup dan makan makanan yang bergizi. Nah, ini sekarang manfaat kebugaran jasmani ya. Jadi manfaat kebugaran jasmani itu ada banyak sekali ya, banyak sekali manfaat kebugaran jasmani. Cuma yang Pak Am tampilkan di sini hanya beberapa. Yang pertama adalah meningkatkan stamina dan kemampuan tubuh. Ya. Jadi manfaat kebugaran jasmani yang pertama meningkatkan stamina. Artinya apa? Kalian jika sering-sering melakukan latihan kebugaran jasmani, sering jogging, sering lari, sering fitness ya, itu akan meningkatkan stamina kalian. Jadi kalian tidak akan mudah capek, kalian tidak akan mudah lemah. Kemudian juga akan meningkatkan kemampuan organ tubuh. Artinya otot-otot kalian akan semakin kuat, kerja jantung kalian juga akan semakin bagus, nafas kalian, paru-paru kalian akan semakin bagus juga. Itu manfaat yang pertama ya, meningkatkan stamina dan kemampuan organ tubuh. Kemudian yang kedua meningkatkan daya tahan jantung. Kita tahu ya, jantung ini kan organ yang paling vital ya. Tugasnya jantung itu apa sih? Memompa darah ke seluruh tubuh ya. Jadi coba kalau kalian bayangkan kalau misalkan jantung kalian itu lemah, jadi pada saat memompa darah itu tidak maksimal, akhirnya apa? Kita gampang lemes ya, kita gampang ngantuk, konsentrasi berkurang gitu. Jadi dengan latihan kebugaran jasmani kita dapat meningkatkan daya tahan jantung. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan badan yang seimbang. Kalian masih kelas 5 ya. Pertumbuhan kalian masih sangat pesat-pesatnya. Jadi kalau kalian sering melatih kebugaran jasmani, maka pertumbuhan badan kalian akan seimbang. Jadi gak gendut ya, itu ya. Seperti itu, meningkatkan pertumbuhan badan yang seimbang. Manfaat yang terakhir meningkatkan konsentrasi. Meningkatkan konsentrasi kalian dalam belajar, dalam memperhatikan bapak dan ibu guru ketika menerangkan di depan ya. Jadi jika kebugaran jasmani kalian bagus, artinya kalian akan terus bersemangat, merasa semangat, konsentrasinya meningkat, gak gampang ngantuk, gak gampang lemas ya. Itu ada 4 manfaat kebugaran jasmani yang mau sampaikan. Nah, kemudian ini ada beberapa komponen dari kebugaran jasmani. Jadi kebugaran jasmani itu kan melatih semua yang ada di tubuh kita. Yang pertama ada kekuatan, ya. Kemudian daya tahan, kecepatan, kelenturan, kelincahan, dan keseimbangan. Nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah daya tahan. Ya, daya tahan jantung. Nah, sebelum kita masuk ke apa sih yang dimaksud dengan daya tahan jantung? Nah, kalian pernah mendengar denyut jantung kalian? Pernah. Melalui apa? Kalian kalau memperhatikan itu melalui apa? Dipegang dadanya. Ya. Jadi untuk mengetahui detak jantung kita juga bisa memeriksa melalui denyut nadi. Ya. Denyut nadi kalian coba di pergelangan kalian. Kalau pegang ya, itu ya seperti itu. Di sini ada urat. Ini kalian tekan dengan ibu jari. Nah, kerasa kan? Seperti ini ya, terasa. Jadi itu adalah denyut nadi kita ya. Jadi setiap denyut nadi seseorang itu berbeda ya. Denyut nadi seseorang itu tidak akan sama. Kemudian denyut nadi kita pada saat santai dan setelah berolahraga itu juga tidak sama ya. Nah,
Apa yang dimaksud dengan daya tahan jantung? Daya tahan jantung adalah kemampuan jantung memompa darah untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh dengan cepat dan untuk kerja otot tubuh dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalian kalau melakukan latihan daya tahan jantung, artinya kalian akan dapat melakukan aktivitas itu dalam waktu yang lama. Jadi seberapa lama aktivitas kalian tetap akan semangat, tidak gampang capek, tidak gampang lelah. Itu ya. Kalau kalian sudah melatih daya tahan jantungnya. Nah, daya tahan jantung dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, umur atau usia. Jadi anak daya tahan jantung antara kalian sama Pak Afif atau sama Pak Sam itu berbeda, ya. Jadi tidak akan sama daya tahan jantungnya. Kemampuan fisiknya juga pasti berbeda. Tuh faktornya ya. Jadi bentuk latihannya juga berbeda nantinya. Kemudian yang kedua, jenis kelamin. Jenis kelamin. Kemampuan seorang laki-laki dengan perempuan itu juga berbeda, ya. Kemampuan ototnya juga berbeda. Kemudian keturunan dan latihan serta aktivitas fisik. Kalau kita sering melakukan latihan, kalau kita sering melakukan aktivitas fisik, maka daya tahan jantung kita akan semakin bagus. Berbeda dengan orang yang tidak pernah latihan, berbeda dengan orang yang tidak pernah melakukan aktivitas fisik. Nah, sebelum kalian sebelum melakukan belanja, coba kalian perhatikan ini. Ada dua gambar siswa yang sedang belajar. Di gambar yang pertama ini semangatnya menurun ya. Waktunya belajar, nah mungkin capek, akhirnya tertidur ya. Di gambar yang kedua ini semangatnya tinggi. Belajar tanpa rasa capek dan rasa ngantuk. Jadi, mengapa daya tahan jantung harus baik? Amati gambar berikut ini. Bandingkan kedua gambar tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan? Nah, kira-kira kalau gambar yang satu ini yang mengantuk ini, kenapa ini? Karena daya tahan jantungnya kurang bagus ya. Kalau ini daya tahan jantungnya bagus. Nah, ini ya, perbedaan cara belajar kedua anak di atas, anak yang tadi ya, dipengaruhi kondisi daya tahan jantung. Anak dengan daya tahan jantung lemah akan merasa cepat lelah. Sebaliknya, anak dengan daya tahan jantung yang kuat memiliki semangat tinggi untuk beraktivitas. Tapi bagaimana bentuk latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung? Nah, kalau kalian tanya bentuk latihannya gimana, itu banyak sekali ya, banyak ya. Yang pertama, kalian bisa melakukan lari bolak-balik, shuttle run. Jadi lari bolak-balik ini selain untuk melatih kelincahan, juga bagus untuk meningkatkan daya tahan jantung kalian. Ya. Kemudian ada lari naik turun bukit. Kalau di sini kan nggak ada bukit ya, bisa diganti dengan lari naik turun tangga. Jadi kalau kalian di rumah ada tangga, kalian bisa melakukan lari naik turun tangga. Kalau nggak kuat lari bisa berjalan. Kemudian jogging. Nih, jogging itu apa? Jogging itu berlari pelan ya, melangkahkan kaki, berlari pelan. Kalau lari cepat kan larinya cepat. Jogging yang bagus untuk meningkatkan daya tahan jantung itu pada pagi hari. Pada pagi hari ketika udara itu masih bersih, kalian bisa melakukan jogging. Kemudian ada latihan reaksi. Jadi latihan reaksi ini adalah latihan yang menggabungkan beberapa interval latihan. Jadi misalkan gini contohnya begini latihan reaksi. Kalian berlari di lapangan, kemudian jarak 10 meter kalian berjalan, jarak 10 meter berikutnya kalian jogging, kemudian jarak 10 meter berikutnya kalian melakukan lari cepat, begitu seterusnya ya. Itu namanya latihan reaksi.
Kemudian interval atau circuit training. Circuit training itu menggabungkan beberapa jenis latihan menjadi satu rangkaian latihan. Kemudian yang terakhir lari cepat. Lari cepat ini lari jarak pendek ya, lari sprint. Jadi bisa dengan jarak 50 meter atau 60 meter atau 100, 200 dan 400 ya. Jika kalian ada lintasannya. Anak-anak, sebelum masuk ke materi akhir yang ada yang mau bertanya? Ya, dia. Pak, kenapa sebelum latihan harus didahului dengan nasi? Oh ya, tadi Pak juga lupa ya, tidak menyampaikan bahwasanya kalau kita mau melakukan latihan itu harus didahului dengan pemanasan. Setelah melakukan latihan kita harus melakukan pendinginan ya. Nah, apa sih manfaat kita melakukan pemanasan? Jadi untuk meregangkan otot. Di samping untuk meregangkan otot-otot yang kaku, itu juga bisa mengurangi resiko cedera. Jadi itu manfaat dari pemanasan. Ada lagi yang banyak? Ya, Najwa. Pak, bolehkah latihan kebugaran setiap hari? Bolehkah latihan kebugaran setiap hari? Jadi artinya satu minggu kalian olahraga terus. Senin olahraga, Selasa olahraga, Rabu olahraga, Kamis olahraga, Jumat olahraga, Sabtu olahraga, Minggu olahraga ya. Kalian kalau mau sehat boleh. Memang kita harus sehat, kita harus latihan ya. Tapi kita juga harus memperhatikan kondisi tubuh kita. Kalau kita paksa tubuh kita untuk berolahraga setiap hari ya kasihan ya. Kasihan nanti kita juga bisa capek. Jadi kalau olahraga itu sewajarnya saja ya. 2-3 kali ya seminggu. Jadi jangan diforsir ya, kasihan nanti tubuhnya. Nah, anak-anak, saya kira ini ya, dari apa yang kamu sampaikan tadi, kamu sudah rangkum di sini. Jadi makin tinggi tingkat kebugaran jasmani kalian, maka makin bagus pula kemampuan kerja fisiknya. Kebugaran jasmani adalah kunci kesehatan dan ketahanan tubuh yang sebenarnya. Oleh karena itu, kita harus rutin melakukan berbagai latihan dan kegiatan fisik seperti berolahraga, bukan menjadi lebih fit dan tidak mudah terjangkit penyakit. Selain kondisi kesehatan yang stabil, latihan kebugaran jasmani akan membuat tubuh terasa lebih segar. Jadi, kalian makin sering berolahraga justru membuat kalian tidak mudah lelah. Dengan latihan kebugaran jasmani, daya tahan tubuh bisa lebih meningkat. Nah, jadi anak-anak untuk aktivitas kesehatan jantung, kalian tadi sudah mencoba untuk melihat denyut seseorang itu tergantung dari aktivitas yang sudah dilakukan. Nah, untuk materi kita hari ini daya tahan jantung cukup sekian ya. Pak harap kalian dapat memahami apa yang tadi kami sampaikan dan semoga